Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu. Anak-anak ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan seperti biasa. Adapun kegiatan kita masih di tema 1, organ gerak, subtema 2, manusia dan lingkungannya. Nah, sedangkan materi pembelajaran kita hari ini adalah kenampakan alam. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat mengidentifikasi kenampakan alam dan kenampakan alam buatan. Kedua, kalian dengan mengamati peta, kalian dapat memahami kondisi iklim di Indonesia. Baik anak-anak ibu, masih semangat ya? Oke. Sekarang coba kalian amati gambar di depan. Ada 4 gambar, ada gunung, sungai, danau, dan bendungan. Nah, sekarang kita jawab sama-sama ya. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di samping? Nah, ada gunung, kemudian sungai, dan danau. Kemudian kenampakan buatan apakah yang tampak pada gambar di samping? Ya, adalah bendungan. Ini pelajaran kelas 3 dulu ya. Kemudian apa sih kenampakan alam itu? Ayo, masih ingat kan? Kenampakan alam adalah kenampakan alami yang merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan atau lingkungan yang merupakan buatan manusia. Oke, berarti bendungan itu dibuat manusia ya. Sungai ada nggak dibuat manusia? Tidak ada. Berarti kalau kenampakan alam, kenampakan yang merupakan ciptaan Tuhan. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan atau lingkungan yang merupakan buatan manusia. Oke, pintar anak ibu. Lanjut, kalian tahu ya alam Indonesia itu sangat indah dan kaya. Jadi tidak heran banyak wisatawan dari berbagai negeri datang dan tertarik ke Indonesia. Nah, kegiatan pariwisata ini berkembang di sejumlah wilayah seperti di Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua. Karena kondisi dan lingkungan alamnya yang sangat menarik. Nah, coba kita perhatikan bagaimana keadaan Indonesia bagian timur Papua. Oke, banyak pulau ya. Nah, pantainya sangat indah. Oke, anak-anak ibu, itu adalah daerah Papua. Tuhan telah menganugerahkan kita berupa hutan, sungai, danau, gunung, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Tidak semua negara memiliki ini. Bahkan ada negara yang wilayahnya hanya berupa gurun pasir. Tidak ada hijau-hijaunya. Atau ada juga negara yang hamparan esnya sangat luas sehingga sangat dingin. Nah, itulah merupakan karunia Tuhan kepada negara Indonesia sehingga kita wajib mensyukurinya. Nah, anak-anak ibu, kenapa ya negara Indonesia itu ada gunung, keadaan alamnya sangat indah? Nah, coba kita perhatikan letak astronomis negara Indonesia. Nah, letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Apa ya garis lintang? Nah, garis lintang adalah garis hayal peta yang sejajar dengan khatulistiwa. Nah, garis lintang ini berdampak pada iklim di suatu negara. Kemudian apa ya garis bujur? Nah, garis bujur
adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis lintang ini mempengaruhi waktu suatu negara. Nah, berdasarkan garis lintang dan garis bujur, letak astronomis Indonesia itu yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian, terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, karena letak dan wilayah Indonesia inilah, maka Indonesia berada di wilayah tropis, yang membuat negara Indonesia rata-rata suhunya adalah 27 derajat. Sehingga tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Anak-anak Ibu, keadaan iklim di Indonesia secara umum terbagi menjadi 3. Yaitu pertama, iklim terbagi menjadi 2, yaitu muson barat setiap sekitar bulan Oktober dan April yang basah sehingga membawa musim hujan. Makanya ketika bulan Oktober dan April daerah di Indonesia adalah musim hujan. Selanjutnya, muson timur bertiup sekitar April dan Oktober yang sifatnya kering sehingga mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering atau musim kemarau. Jadi musim kemarau dan musim kering di Indonesia yaitu sekitar bulan April dan Oktober. Kemudian adalah iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut. Laut di Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Jadi wilayah Indonesia memiliki tingkat penguapan yang tinggi sehingga akan mengakibatkan curah hujan yang tinggi pula. Terakhir yaitu iklim panas. Nah, iklim ini terjadi karena negara Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi pula dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, anak-anak Ibu, tahukah kalian bahwa bentang alam, kondisi fisik, dan keadaan iklim itu berpengaruh besar terhadap beragamnya flora dan fauna. Makanya negara Indonesia memiliki beragam macam flora dan fauna. Iklim ini memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara sangat penting untuk pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan, sehingga tumbuh-tumbuhan akan tumbuh subur di daerah Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Nah, makanya tumbuhan tumbuh subur dan sangat beragam. Tumbuhan ini adalah makanan hewan, sehingga makin banyak juga hewan yang ada di Indonesia. Jadi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna di daerah yang gurun atau di daerah yang hamparan es. Nah, yuk kita lihat bagaimana persebaran flora yang ada di Indonesia. Nah, persebaran flora di Indonesia ada terbagi menjadi Indo-Malayan dan Indo-Australia. Indo-Malayan ini itu meliputi
Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian itu meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Kalau yang daerah Indo-Malayan, apa saja ya contoh tanamannya? Pertama, jenis meranti-merantian itu sangat banyak. Merantian ini kayu keras. Ya. Kemudian terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoha sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit. Terdapat berbagai jenis nangka. Kemudian tidak banyak tumbuhan sagu. Sebaliknya, berbeda dengan Indo-Australian. Jadi jenis merantiannya sangat sedikit. Kemudian tidak terdapat berbagai jenis rotan. Jadi tumbuhan rotan tidak banyak tumbuh di daerah Indo-Australian. Kemudian terdapat hutan kayu putih. Nah, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Tahu ya tumbuhan matoa? Kemudian banyak sekali jenis anggrek. Tidak terdapat jenis nangka. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Sehingga daerah bagian timur atau daerah Indo-Australian, mereka makanan pokoknya adalah sagu. Nah, selanjutnya yuk kita amati persebaran fauna di Indonesia. Kalian nampak kan? Ini adalah peta negara Indonesia. Di daerah Pulau Sumatera ada terdapat beruang, harimau, gajah. Kemudian di Jawa ada badak, ada harimau, ada banteng. Kalimantan orang hutan. Nampak ya? Kemudian ada burung maleo, ada tapir, ada anoa, cendrawasih, kakak tua, kuskus, kanguru. Nah, ini adalah fauna yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, menurut coraknya, fauna Indonesia ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, berdasarkan persebarannya, dibatasi ada namanya fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Ya, jadi daerah bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Ingat anak-anak ibu ya, garis Wallace itu memisahkan antara fauna bagian barat dan bagian tengah atau peralihan. Kemudian bagian tengah dan bagian timur dipisahkan oleh garis Weber. Oke. Nah, coba kalian perhatikan gambar di depan. Ini adalah gambar fauna asiatis. Nah, fauna asiatis ini berada di Indonesia bagian barat. Apa saja contohnya? Ada gajah, badak, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang hutan, monyet, babi hutan, bekantan, beruang, dan lain sebagainya. Sangat banyak ya jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia bagian barat. Kemudian selanjutnya itu Indonesia bagian tengah atau peralihan. Nah, itu ada anoa, babi rusa, burung maleo, tapir, kuskus, tarsius, ikan duyung, rangkong, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu fauna bagian timur atau tipe Australis. Nah, di situ kita dapat lihat ada kanguru. Ya, kanguru pohon, kemudian ada komodo, ada babi rusa, ada kuskus, ada burung cendrawasih yang cantik sekali, kasuari, nuri, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ibu,
Kenapa sangat banyak sekali ya hewan-hewan flora di daerah Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai tersebut dapat kalian terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan bagaimana? Dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia dan menjaganya. Nah, tugas kalian adalah menjaga berbagai macam flora dan fauna di Indonesia agar tetap lestari. Baik anak-anak Ibu, kita harus mengembangkan sikap peduli terhadap alam karena ini sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sekarang kalian biasakan untuk menjaga alam dan melestarikan apa yang ada di alam. Baik anak-anak Ibu, selesai kegiatan kita hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.